belakangan setelah gue bergaul dengan Habib Jafar, Reza itu ternyata nama Persia. Nama Persia? Yes, yang artinya adalah cahaya. Ih, gokil. Sangat bertentangan. Gue diajarin bokap gue. Jadi gue begitu SD langsung bisa baca, langsung bisa berhitung, langsung bisa semuanya. Oke. Udah diajarin sama bokap yang cukup disiplin ya. Cukup disiplin. Works lah ya, Works bisa. lah, works. SD-nya di mana? Pita Kuning Podcast. SD-nya di Pemuda Bangsa. Itu salah satu SD unggulan lah di Depok. Swasta. Pemuda Bangsa. Yoi. Oke, karena keluarga lu mungkin cukup mampu ya. Kebetulan iya pada saat itu. Nah, tahun berapa tuh berarti? SD itu tahun berapa? 90-an bang, 94 kalau nggak salah. 94? Iya sekitar itu kalau gua nggak salah ya. Apa yang lu tonton? Gue pengen tahu banget nih. MacGyver. MacGyver ya juga MacGyver. sih. Iya, iya. Terus Lah kan kita nggak jauh ya. nggak jauh men. Iya, benar. Ya cuman beda berapa tahun sebenarnya. Terus MacGyver. Gue lagi nyari di mana reference. Karena untuk anak SMA sekalipun cara pikir lu tuh unorthodox menurut gue. Sebenarnya karena dari awal gue udah ngerasa beda dengan orang lain. Dari awal dari SD itu gue udah ngerasa beda. Adalah beberapa. Kenapa? Apa indikasinya? Kayaknya orang lain senang dengan A, tapi gue gak senang dengan A. Kayak kok gue nggak merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Gue tuh nggak pernah pacaran dari SD, SMP sampai SMA karena banyak cewek-cewek yang suka sama gue, tapi gue tidak mengembalikan rasa sukanya karena memang gue nggak ngerasa aja gitu. Gue lupa deh. Tadi kayaknya gue sebenarnya gue lupa. Bokap nyokap lu kerjanya apa? Dokter. Dokter dan suster. Ya. Pada saat lu SD mereka masih dokter dan suster. Masih. Mereka dokter sampai dan suster, kuliah. Sampai lu kuliah. Sorry, nyokap gue udah nggak jadi suster lagi waktu gue SD. Berarti mungkin emang intelektualitasnya datang dari orang tua aja kali ya? Kayaknya mungkin iya, karena terlepas dari mereka konservatif or whatever, mereka memastikan anaknya dapat the best education yang bisa mereka kasih. Gitu. Dan biasanya pembicaraan yang terjadi di rumah juga tuh yang ngebantu. Betul. Lu somehow dengar apa yang mereka lakukan. Betul. Pemahaman lu soal bokap lu juga rebel in some way. Betul. Dan bokap gue itu cukup dark ya untuk seorang dokter karena bokap gue ini kadang misalnya ditelepon, Pak, bapak tahu si ini, kenapa? Udah mati dia gitu. Bercandanya gitu. Iya, benar. Tapi itu rata-rata orang Batak gitu sih kalau bercanda. Betul. Iya. Dan gue dari kecil tuh dibawa ke UGD tempat orang-orang kakinya kebelah gitu. Oh, pantesan ya. Terus ada orang-orang Pantesan Coki nggak punya empati sama yang kayak gitu-gitu. Dia udah lihat dari SD udah biasa. Terus bokap gue tuh ya, dokter-dokter di tempat bokap gue itu, kalau ada orang yang tabrakan karena balap liar, itu tuh diomel-omelin sama dokter. Iya. Katanya jagoan. Dan itu semua dokter. Aduh. Terus gue liat, wah keras sekali hidup ini. Wah gila ya. Oh terus ternyata sempat datang ke rumah sakit dan ngelihat. Gue datang selalu ke rumah sakit dan ke UGD. Jadi bokap gue itu selalu jaga di UGD dan UGD itu tempatnya. Wah, tuh. Itu kalau lo nonton film Saw, itu kayak film Saw. Iya benar. Segala macam orang men, ada yang ditusuk, Iya. ada yang kaki. Gue pernah lihat ya kaki itu jadi ini tulangnya ke sini, tapi yang sebelah sininya ke sini. Widih. Jadi begini gitu. Ah gila men, UGD kan unit gawat darurat. Itu adalah instalasi pertama yang ditaruh saat lu kena kecelakaan atau sesuatu yang parahnya ekstrim. Dan gue duduknya di situ. Jadi gini ya. Cepat ini. Gue duduk di meja. Oh gitu. Iya karena. Oh gitu. Iya. Apa yang sering lu lihat dari kecil jadi sesuatu yang terbiasa sama lu gitu. Kayak tadi kan gue baru aja cerita. Gue kan lahir di Singapura, Cok. Jadi kanan kiri gue tuh udah orang ragam. Waktu gue SD, gue udah punya teman difabel, teman ngondek, sama anak terbelakang berkebutuhan khusus tuh dari SD. Jadi tuh gue biasa sama kayak gitu. Nah lu biasanya sama orang kecelakaan. Sama orang kecelakaan. Darah apa segala macam sehingga nggak punya atau udah bukan 6 ya kayak anak-anak Pita Kuning nih ya. Harus diakuin. Ada masa-masanya relawan-relawan terutama waktu zamannya masih di Darmais ya. Kalau lu sering banget berhadapan dengan kematian, lu disuruh libur karena lu jadi 6, jadi jelek juga. Itu bahaya. Dan jangankan nggak ke UGD karena reputasi bokap gua sebagai dokter itu sudah tersebar di komplek. Kadang orang tetangga tuh datang bawa penyakit parah-parah, men. Rumah. Iya, udah ada yang wah kejang-kejang gitu. Terus gua tuh kayak lagi main komputer. Ma kejang nih, ma gitu. Udah dateng gitu. Gua udah biasa aja gitu. Ngerti kalau maksud? Dan kadang orang tuh langsung merasa tidak punya empati, tidak punya. Iya. Bukan.
bukan ya, kayak cara lu memproses itu semua tuh kayak cara dokter yang udah terbiasa sama gitu semua, udah sering lihat dari kecil lagi. Iya, dari kecil. Terus jawab banyak hal ini. Terus apa namanya banyak hal seperti itu dan juga memang akhirnya semakin gua besar karena keluarga gua cukup konservatif. Akhirnya gua merasa, dan kayaknya dari awal tuh gua memang anak yang punya desire to explore gitu. Dan akhirnya ada clash lah value. Value apa? Value, let's say dari awal misalnya value religion, value norma orang pada umumnya. Gue merasa kayak kenapa gue harus terkekang dengan ini semua. Dan kita mulai ada gesekan-gesekan tuh. Ini SD nih? Enggak, itu SMA. Itu SMA. Karena gue waktu SMP, kayaknya gue pernah cerita juga, gue SMP pernah menyatakan diri gue ateis. Karena itu kan usia-usia kritis gitu ya, usia-usia mempertanyakan, usia-usia melogikakan, terus nggak percaya aja. Apalagi temen gue, idola gue tuh juga ngomong sama gue tuh nggak percaya agama, jadi gue kebawa. Yang menarik adalah bokap gue juga adalah orang yang prominent di church waktu itu. Jadi dan lu sering ada kegiatan? Sering. Jadi gue sering dibawa ke church dan kita ada diskusi Alkitab, terus kita ada semacam ya tentang doktrin one way or another apapun lah gitu. Dan pernah lu debat? Pernah, dan gue sudah melakukan itu dari mulai SMA. Dan buat orang yang bilang Coki agnostik karena malas ibadah, gue bantai lo soal agama. Bisa gue bantai lo soal agama. Cuman itu for another time aja. Karena memang dari SMA tuh gue sudah mulai mempertanyakan banyak hal. Tapi untungnya bokap gue walaupun konservatif, di saat yang bersamaan, ini yang gue salut sama bokap gue, terlepas dari banyak perbedaan kita. Bokap gue itu terlepas dari konservatif, beliau ngerti bahwa ujung-ujungnya keputusan harus diambil oleh pribadi ini sendiri. Jadi walaupun tahu sakit ya kalau anak-anaknya ternyata tidak besar sesuai dengan value-value yang dia harapkan ada di anaknya. Tapi ya mau gimana, dia bahagia dengan value lain gitu. Dan itu cukup lama untuk nyari garis tengahnya. Bahkan sampai gua umur 33 tahun pun kita masih berusaha reconcile supaya bisa oke tuh gimana. Proses rekonsiliasi itu pernah terjadi resmi duduk bareng? Didudukin, nyokap lu, bokap lu? Nggak pernah really happen gitu. Karena biasanya pada saat bokap gua siap untuk berdiskusi, nyokap gua masuk dengan ya biasalah. Orang tua, gua nggak marah. Ya memang begitulah orang tua. Dan akhirnya ya udah kita harus cari tengahnya nih, bagaimana bisa reconcile. Yang menarik tuh gini, bokap gue ngomong, gue udah pernah cerita sama lu sih, tapi nggak apa-apa gue ceritain lagi. Dia bilang, ya sebenarnya sih karena kamu tinggal di rumah aja papa ajarin Kristen. Karena menurut papa ya Kristen bener aja. Ya tapi kalau nanti kamu udah gede merasa bahwa ada sesuatu yang lain selain ini ya silahkan ambil. Ya tapi pasti papa kecewa, kecewa. Iya nggak mungkin ada orang tua yang bener-bener, wah pilihlah apa enggak. Wah papa pasti kecewa. Tapi ya gimana ya, ini hidup kamu gitu. Kayaknya bokap lu tahu Islam yang bener deh. Kayaknya bokap lu udah ada feeling gitu. Bisa jadi. Enggak, soalnya dia nggak ada lanjutan deh. Gitu. Nggak bercanda itu bercanda. Tapi maksud gue ya gitu, ya udah gue. Ini omongan ini terjadi ketika lu berapa? Umur berapa? Udah 30-an? Kayak 19-an, umur 19-an gitu. Bokap gue tapi ya begitulah, kita tarik ulur relationship tentang keluarga gue tuh cukup menarik. Gitu. Ya rata-rata hubungan bapak dengan anaknya tuh selalu awkward menurut gue. Secara umum yang gue perhatiin mau mesra rasa salah, jauh juga rasa salah, jadi selalu ada tarik ulur. Gue sama bokap gue juga kayak gitu. Nah tapi berarti SD kebahagiaan lu datang dari apa? Dari menjadi pusat perhatian di anak-anak. Dengan dulu tuh gue ikut lomba pidato dari SD. SD lomba pidato. Ada lomba pidato. Jadi gue tuh katanya nyebelin banget ya anak-anak SD ini pidato. Tapi memang gue katanya waktu SD ngomongnya kayak orang gede, nyebelin katanya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi? Ditampol kalau sekarang lo ada anak-anak SD kayak gitu. Apaan sih? Gitu? Iya apaan sih lo? Terus gue juga ikut paduan suara. Gue sempet nyanyi di perpisahan kelas. Gue bikin band dulu waktu SD. Apa bawain? Gue bawain lagu bandnya tapi bukan band metal ya. Bandnya nyanyi lagu Begini Nasib Jadi Budak pada zamannya, iya semuanya main itu. Terus gue vokalisnya. Tapi dulu kita merasa keren banget tuh. Iyalah. Ada videonya begitu gue tonton lagi tidak nyambung nadanya, tidak nyambung. Tapi pada saat itu kayak gitu. Pada saat itu kayaknya keren banget padahal tidak nyambung. Pokoknya apapun yang bisa ngasih lu panggung, lu ambil deh tuh. Gue ambil karena
adrenalin rush-nya. Gue ngerasa apa ya? Apa sih ini namanya gitu? Saat kita ada di spotlight, terus orang-orang atau saat kita jadi gitu ditunjuk gitu, itu kayak Iya. Terus gue bilang apa ya ini namanya? I want to feel it more gitu. Lu pernah analisa kenapa itu karena lu kelihatannya bukan anak yang nggak dapat perhatian. Iya, betul. Dapat orang lu anak pertama, semuanya pada muncul gitu. Dapat dan gue juga anak pemersatu sebenarnya. Iya. Gue nggak tahu. Gue dapat perhatian, bokap gue mencoba menjadi bokap yang baik, tapi tidak pernah rush-nya sekenceng pada saat gue melakukan yang lain. Beda, gak tahu gue cara ngejelasinnya, gak tahu gue. Misalnya contoh, disayang orang tua, ya siapa sih yang gak mau, senang lah gue disayang orang tua. Tapi kalau misalnya kita di spotlight dapat panggung, beda. Iya. Itu dia beda tuh, lo tahu, lo kan juga performer. Kalau gue selalu bilang bahwa gue tuh passionnya tuh bukan berkomedi tapi membuat orang merasa. Jadi gue selalu bilang, kalau ada orang punya perasaan dan gue yang naro, mau itu ketawa, mau itu semangat, mau itu apa, kalau itu gue yang naro, gue seneng tuh. Betul. Iya. Betul. Harus diakuin ada rasa bahagia bisa bikin orang marah walaupun itu datang dengan konsekuensi. Dan ketakutan terbesar gue dari kecil adalah menjadi misalnya Reza Pardede. Next, wah gue tuh ketakutan terbesar gue. Saat ada nama Reza Pardede, tapi tidak ada dia dikenal sebagai apa. Wah, menurut gue men itu lu nggak punya legacy men. Lu kayak cuman terus hilang aja gitu. Gue tuh pengen misalnya, jadi dulu gue Reza Pardede, ini si bandel nih. Wah bangga gue. Berarti gue menyimpan mark di orang-orang pada saat itu. Setiap nama gue disebut adalah sesuatu yang nempel di belakangnya. Gue tuh ngerasa gitu dulu. Lu dulu kalau disebut ya, Coki apa dulu tuh waktu SD? Coki Pardede. Jadi gue mulai dipanggil Coki SMP. Enggak, tapi maksud gue enggak ada kayak misalnya gitu ya, si Panji ini Panji basket gitu. Panji mana? Panji basket. Saking dia sering main basket gitu. Coki dulu. Serius gue enggak bohong. Coki itu yang pecicilan. Ini SD deh, ini kita masih SD. Kalau SD Coki Coki yang pecicilan. Coki pecicilan. Betul. Ya. Gue tidak boleh duduk di belakang dari SD. Gue selalu duduk di depan karena selalu ngobrol. Wow, ngobrol. Kamu duduk di depan ya, berisiknya aja pindah ke depan. Gitu dari kecil ngoceh. Dari kecil gitu. Kita gimana nih? Kita gimana nih gitu. Terus gue juga sering bolos. Yang lucu tuh karena SD udah bolos. Udah lumayan sering. Ngapain? Ya, main aja, main ke rumah temen. Ada temen bolosnya juga? Ada temen bolosnya yang keluarganya tidak bahagia gitu. Yang kaya tapi orang tuanya nggak ada di rumah. Jadi wah ini tempat bolosku. Gitu. Sering sekali, kenapa gitu ya? Kenapa temen yang kita samperin adalah temen yang tidak bahagia? Betul gitu ya? Betul, teman-teman yang aduh papa mamaku punya segalanya tapi dia tidak punya aku gitu. Betul. Itu lucu sekali ya. Itu semua pattern. Dan kadang-kadang di rumahnya itu emang semuanya ada. Lu mau ngapain ada? Semuanya ada, PS ada, kaya apa komik banyak segala macam. Banyak. Tapi ternyata setelah gua gali lebih dalam belakangan, memang orang tuanya hampa bener. Terus gua bilang, jadi dia kadang tuh ngundang temen-temennya ke rumah. Cuman biar ada atmosfer. Betul. Di rumah yang sebegitu gedenya. Betul. Biar ada kulkas tuh ada ting, ada buka ceklak. Bener. Gue inget banget bang, waktu itu gue mau pulang. Lu mau pulang? Iya. Sepi deh gitu. Sedih loh. Sedih terus ya bodo amat. Enggak, maksud gue dulu gue nggak ngerti bang. Dulu gue nggak ngerti bahwa itu cry for help. Itu cry for help dari mereka. Tapi sekarang setelah gue gede, oh iya memang vibe-nya. Teman-teman pasti pernah ngerasain ada teman main, begitu pulang kosong. Iya. Gue ingat banget, tapi mungkin teman gue ini mungkin nggak setuju ya kalau misalkan gue definisikan dia sebagai anak gak bahagia. Tapi paham gue. Rumahnya gede banget. Iya. Dia punya koleksi komik Donald Bebek lengkap bertahun-tahun. Gila. Semua komik Jepang yang lu pengen ada di situ. Dia juga dibeliin mobil-mobil. Rumahnya gede banget. Dua-duanya dokter. Nggak pernah ada di rumah. Satu hari secara nggak sengaja nyokapnya kebetulan lagi kosong, antar jaga, bokapnya lagi kosong, terus di rumah. Terus kami makan siang, jadi gue biasa makan siang cuma berdua sama dia di rumah kosong. Tiba-tiba ada bokap, ada nyokap, temen gue nangis. Gokil. Gue bingung. Kenapa temen gue nangis? Terus bokap nyokapnya juga kayak dingin ya, karena dua-duanya dokter juga. Terus pas udah pergi, dia bilang baru pertama kali gue makan siang sama orang tua gue. Gila nggak? Itu salah satu definisi yang tadi lu bilang itu. Ngerti. Makanya rumah-rumah yang
anak-anak yang tidak bahagia tuh sering minta dibawa temen-temennya gitu. Betul. Dan lu sering bolos ke rumah teman-teman itu. Ke teman-teman itu tapi SD frekuensi. Berarti teman-teman lu juga nggak bahagia. Bener. Mungkin gue di generasi of unhappiness kali ya, gue di generasi yang itu. Cuman ya begitulah. Tapi mereka turn out fine kok sekarang. Iya. Nah, lu ingat nggak waktu lu SD ada satu subjek yang lu excel? Kenapa gue bagus banget ya di pelajaran ini? Gue selalu bagus di yang bukan eksak. Yang bukan eksak gue cukup jelek. Tapi yang bukan eksak seperti yang IPS, sejarah, bahasa mungkin. Bahasa gue selalu excel. Gue dulu ulangan bahasa Indonesia dapet 10 men. Wow. 10, literally 10. Yeah. Terus pada saat guru sudah mulai Coki nanti nih, terus gue jadi kayak teacher pet, gue gak menikmati gitu. Saya harus melakukan sesuatu supaya dibenci lagi gitu kayak. Aneh banget ya. Karena gimana ya bang, nggak enak. Karena nanti circle-nya masuknya ke anak-anak yang pakai map itu, yang kalau ngerjain soal kasih map itu. Jadi nggak asik. Nggak asik gitu. Lu sebenarnya tidak menghendaki itu, tapi emang nggak tahu ya, emang namanya juga pinter gitu. Tapi memang kalau matematika gue nggak bisa. Tapi kayaknya karena mungkin kalau gue boleh. Ya nggak tahu ya, kalau boleh mencari tahu kenapa sih gue nggak suka matematika dulu, penyampaiannya memang kejam. Jadi pakai penggarus, ini kali ini berapa? Dipukul tas, wah. Jadi gue mikirnya tuh kalau matematika kerja Rodi. Jadi kayak nakutin ya. Apa ini pelajaran apa? Di rumah kan sudah. Masa di rumah disiksa di sini. Masa di sini disiksa lagi gue bilang kan. Dan gurunya orang Batak juga. Dan akhirnya bapak orang Batak senang sekali begini. SMP di mana lu? Gue SMP di SMP 4 Depok. SMP 4 Depok. Iya. Lu tuh tinggal daerah mana sih? Depoknya tuh? Depoknya Depok mana ya? Depok Timur, BBM. Depok Timur ada BBM dekat, ada namanya BBM di perumahan Cimanggis Indah lah di sekitar situ. Sampai sekarang bokap nyokap gue masih di sana. Tapi adik-adik gue udah mulai pergi satu-satu gitu. Jadi mereka udah mulai ya, masih ada satu yang paling kecil sama bokap nyokap gue. Oke, berarti lu dari kecil situ. SMP-nya SMP 4. SMP 4. Masuk situ karena waktu itu memang nem gue masuknya di SMP 4 aja. Ini masih sistem rayon ya? Yang lu mesti milih sekolah di dalam area lu? Masih nem, masih rayon juga. Masuk SMP 4, dari SMP 4 karena satu dan lain hal gue SMA-nya tuh di SMA 6 dulu. SMA 6 yang jauh tuh, yang gue lupa. SMA 6 Parung Panjang. SMP 6 Parung Panjang, akhirnya pindah ke SMA 3 Depok. Nah di SMP 6 tuh, SMA 6 tuh gue ranking 1. Ntar lu jangan skip SMP dulu nih, ini SMP gak ada kejadian apa-apa? SMP tahun. Tuh ya gue cuma jadi anak nakal aja. Udah. Gua nilai juga masih bagus tanpa diusahakan gitu, nilai bagus sendiri. Gua SMP tuh sering ditampar guru sih. SMP gue sering ditampar guru. Oleh guru apa? Guru IPA. Gue sering ditampar guru. Orang Batak IPA juga jajan. Orang Batak. Marganya. Kayaknya orang Batak tuh kalau ngelihat ada anak Batak lagi, ini kayaknya kulturnya masih sama nih, masih betul. Paling dia merasa ada garis-garis tuh di badannya. Kayaknya pernah kenal Lidi juga nih kelihatannya. Iya, paling dia merasa sama bapaknya gitu. Ya udah, gue cuman SMP sih gue tidak ada. Iya cuman jadi. Lu nggak olahragaan ya anaknya? Enggak, gue nggak suka olahraga. Menurut gue kayak kegiatan apa ini? Kadang-kadang suruh lari-lari gitu. Kenapa sih kita harus keringet-keringet? Apa sih fungsinya untuk masa depan ini? Gue gitu. Gue merepet gitu. Terus ada sikap-sikap lilin gitu. Betul. Terus ada sikap lilin. Terus ada. Tapi dulu gua sering tuh kayak misalnya abis pulang sekolah kita nongkrong kemana, ya anak-anak basisnya gitulah. Terus melakukan kenakalan-kenakalan remaja pada saat itu. Jadi kebahagiaan lu datang dari itu? Dari itu, happy banget gua. Terus kita jadi anak-anak liar, nongkrong di mana nongkrong. Terus misalnya anak-anak yang lagi nakal-nakalnya tuh, anak-anak nakalnya lagi nongkrong, Coki mana? Sini, ngelawak dulu. Wah, ngelawak apa nih? Terus misalnya ada adik kelas jelek, lihat itu jelek tuh. Jadi gue inget banget, tolong jangan ditiru. Jadi ada adik kelas gue tuh gininya dagunya gini. Terus ngelawak Cok, terus gue panggil, sini. Lu nggak capek apa gini terus? Gitu. Terus aku selamat. Dia dari dulu bercandanya emang mencemooh orang ternyata.
By the way, gue penasaran deh, dari tadi gak sempet keangkat. Hubungan lu sama adik-adik lu tuh gimana? Berantem kita sampai akhirnya baru 2 tahun belakangan ini kita reconcile. Oh, bener-bener berantem karena... Ya karena cowok ego aja, cowok ego. Dan kayak cowok tuh gak tahu ya, paling gak di keluarga gua. Kita tidak terbiasa menunjukkan affection seperti, wah akulah abangmu. Mari kita melewati hidup ini. Apa ini? Kita tidak seperti itu. Kita tuh kayak kita sayang, tapi kita tidak nunjukin affection. Tapi mereka, nah ini lu tuh tipe adik yang selalu datang sekolah di sekolah abangnya nggak? Atau beda-beda? Beda-beda. Adik gue sekolah di tempat yang beda. Waktu kuliah, karena gue kuliah bolos-bolos terus, akhirnya gue satu kelas sama adik gue yang nomor 2. Jadi sekelas sama adik gue yang nomor 2. Jadi gini, harusnya kan secara umur kan gue dan adik gue yang nomor 2 nih beda. Beda 2 tahun? Beda. Begitu gue lulus SMA, bokap gue nanya, lo mau kuliah nggak? Kagak, gue bilang gitu kan. Ya udah, nggak dikuliahin. Nggak dikuliahin tuh setahun. Wah, gue liar main-main. Ikut setelah lulus? Setelah lulus SMA. Tiba-tiba setelah setahun kemudian di-review lagi. Bagaimana? Sudah bosan dengan hidup itu aja? Mau kuliah nggak? Boleh deh kuliah. Akhirnya gue kuliah di kampus UFO Gunadarma. Gue kuliah itu kampus UFO men. Iya. Gue nggak ngerti kenapa harus UFO. Kenapa harus UFO gue nggak tahu. Abis itu kita waktu itu membedah kenapa harus UFO, nggak jelas lah. Di Gunadarma tuh helm sering hilang. Sumpah helm sering hilang di Gunadarma. Gue bilang UFO apaan? Jadi tuh gue kuliah di Gunadarma. Baru masuk beberapa hari gue bolos, nggak pernah masuk lagi. Jadi akhirnya padahal bokap nyokap gue tuh udah bayar untuk sampai lulus. Wow. Tapi gue udah hancurin tuh 1 semester, ngaco tuh gue pergi kemana, nongkrong kemana dan yang lain-lain. Akhirnya jadi 2 tahun kan sia-sia. Gue mulai lagi sekali lagi di Gunadarma. Adik gue masuk lagi Gunadarma, ngambil jurusan yang sama di kelas yang sama, kita satu kelas. Kocak. Jadi ada adik gue, ada gue. Dan anak-anak kampus, cie kakek adek, cie gitu emang. Dan adek gue tuh sama Adolf nih. Sama Adolf. Adek gue tidak pernah mengakui gue kakaknya. Sampah pergi lo gitu. Iya, ada tuh hubungan kakak adek kayak gitu. Gue dulu waktu kuliah ada teman namanya Andi sama kakaknya gue lupa namanya. Kalau nanya sama kakaknya, lu sayang nggak sama adeknya? Sayang men. Kalau ditanya sama adeknya, saya nggak mau gitu. Iya, emang jawabannya gitu. Sering kita kayak gitu. Ya. Jurusannya apa kalau boleh tahu? Sastra Inggris dua-duanya. Oh, dua-duanya sastra Inggris. Kita dua-duanya sastra Inggris. Jadi waktu itu terjadi lu udah baikan? Udah mulai perjalanan menuju baikan. Ya karena toh udah ketemu anyway. Udah gede juga. Sebelumnya, jadi waktu lu SMP, SMA tuh nggak akrab? Nggak akrab. Kayak apa ya? Nggak ngomong? Ngomong tapi kita kayak jadi adik gue yang nomor 2 dan nomor 3. Ini sibling rivalry sehat gitu nggak? Sibling. Gue sama adik gue juga kan waktu gue SMA juga sering berantem. Iya, ya gue merasa kayak dengan adanya 2 orang lagi di rumah ini mengganggu kenyamanan gue aja gitu. Dan gue merasa ini anak-anak kecil gitu. Kayak misalnya gue tuh kadang suka ngejailin dia, misalnya dia lagi nonton mau tidur kan, di ubin gini lagi tidur di situ TV. Begitu mau gini bantalnya gue tarik, terus kita berantem. Wah, sialan kamu. Terus kita berantem. Terus adik gue juga pernah, gue mau pergi sekolah gue udah nyiapin buku malamnya, terus pagi-paginya dituker-tuker bukunya. Jadi gue nyampe kelas. Lucu banget ini. Pasti ada nih. Kita berantem lucu banget. Usil banget adeknya ya. Nah, kita berantemnya gitu. Terus jadi waktu itu gue masih SMA kelas 2, adik gue SMP kelas 3 kalau nggak salah. Adik gue ngomong gini, jadi gue lagi pakai gini, terus kita habis berantem lah, perang mulut, gue keluar. Begitu gue keluar, adik gue ngomong gini, dia menuduh yang pasti orang tua marah. Mah, di tasnya Reja ada kondom. Waduh. Terus nyokap gue, aduh nah, bagaimana ini kamu? Terus gue bilang, nggak ada, Mani lihat nggak ada. Disembunyiin di mana? Gue diomelin habis itu sama. Terus adik gue ketawa-tawa. Adolf nih? Ya Adolf. Berantemnya gitu. Iya. Adolf Pardede bukan di Instagram. Adolf Pardede. Gue cari dia. Tapi udah digembok dia. Dia bilang, Re. Karena banyak musuh lu ya? Betul, dia bilang, Re jadi adik lo dari dulu sampai sekarang gak ada enak-enaknya katanya. Dia manggil lu Re? Re, karena kan Reza. Oh. Adik gue yang... Gue boleh gak manggil lu Re? Ya terserah, panggil aja Re. Re? Ya kenapa? Ada ya? Coki aja. Adek lu yang kecil manggil lu Re?
Satu rumah manggil lu Ray? Kalau iya satu rumah manggil Ray. Berarti Coki itu benar-benar cuma dari nenek tadi? Dari nama dari orang lain. Iya, jadi kan Coki kan nama panggilan orang Batak ya? Dan karena saking melekatnya nama Coki itu, waktu itu gue tanya, bagusan Coki atau Reza? Kalau Reza sih kalem, Coki lebih cocok. Oh ya udah, akhirnya Coki aja udah. Tapi lu lebih suka dipanggil mana, Ray? Waduh. Coki aja Coki. Bener. Ray aja. Emang yang lebih hit the nerve itu tuh yang dipanggil. Kalau komedian tuh emang begitu. Semakin tahu terus itu yang salah. Soal itu SMP, terus kita tadi SMA mana lu bilang, Ray? SMA 3 Depok. SMA 3 Depok ya, Ray. Tapi kan lu pindah dari 6 ke 3. Iya. Apa yang terjadi tuh? Kenapa sempat ke 6 terus pindah ke 3? Jadi karena 6 itu terlalu jauh. Jadi waktu itu begitu gua lulus SMP, kita berleha-leha. Wah, nemku bagus. Aku akan masuk di mana saja, ditutup masa pendaftarannya. Oh gitu. Makanya akhirnya ke sono. Terus nyokap bokap gua setiap nganterin selalu merepet. Kamu sih telat gitu. Ya gimana juga. Akhirnya setelah 1 semester kita pindah ke SMA 3. Dulu ya waktu gue masuk Gons, gue juga gak kenal siapa-siapa. Dulu kan gue pengen masuk 82, 6, 70. Gue gak kenal siapa-siapa. Terus gue bilang yaudah kita masuk Gons setahun aja, ntar gue pindah ke sekolah negeri. Tapi abis itu gue punya temen udah keburu keasikan, yaudah gue seneng di situ. Itu gak terjadi sama lo? Gue punya teman dekat di SMA 6. Cuman jaraknya itu membuat pertemanan itu kalah juga. Menurut gua kayak sahabat sih sahabat. Ini gak worth it sih. Sahabat tapi kalau 2 jam ke sana sih kayaknya ya dia mati biarin aja lah gitu. Oh gitu, saking jauhnya. Saking jauhnya waktunya. Akhirnya ya udah. Kelas 2 pindah. Kelas 2 pindah ke. Aneh enggak tuh masuk jadi anak baru di tengah-tengah? Ya enggak, malah menyenangkan buat gua. Mengenal orang baru. Dan pasti jadi perhatian. Jadi perhatian dan gua mapping the balance of powernya. Oh gitu ya? Gue mapping, oke kita lihat. Ini kan pasti anak-anak pentolan banyak. Mana yang levelnya segini, mana gue mapping. Gue ini berarti gue harus kesini. Ini oke gue berarti temenin yang ini aja. Udah gitu gue. Oh gitu. Jadi menyenangkan buat gue. Dan lu kan harus establish reputation ya? Yes. Jadi apa waktu itu? Setupnya apa di situ? Reputasinya adalah pertama gue selalu sering nanya. Tapi nanya yang bikin belajarnya itu nggak ada. Jadi gue kasih tahu sebuah trik. Guru itu sebenarnya ingin didengar. Ya pasti. Guru tuh sebenarnya ingin didengar dan guru itu lelah dengan rutinitas dan mungkin pekerjaannya. Sehingga pada saat kita ciptakan peluang buat guru untuk menceritakan apa yang dia rasa, apa yang terjadi keluar semuanya. Dan kita hanya cukup fake dan tidak akan ada pelajaran dan bahkan kuis pada saat itu. Dan apakah teman-teman lu sadar apa yang sedang lu lakukan? Sadar. Dan mereka sangat berterima kasih. Dan itu reputasinya gue bikin dari situ. Iya, dan lu langsung mudah dan diterima. Gue murah contekan. Ada orang gue kasih. Kadang gue kalaupun nggak tahu jawabannya, gue isi aja ini lihat nih. Lihat nih. Kasih aja. Malah lebih jelek. Cocok. Lah tapi kan Anda meminta, saya memberi. Berarti yang salah Anda dong, bukan saya. Jangan salahkan minta ke saya. Iya. Gue tuh selalu kalau dicontek gue kasih, men. Apapun caranya. Kecuali memang udah nggak bisa sama sekali ya. Gue bilang, nomor satu. Kalau memang udah sulit, gue bilang nggak bisa. Ya, gitu. Tapi waktu lu SMA itu berarti tahun berapa dan apa yang masa itu apa ya tontonannya? Gua lulus tahun 2006 kalau gua nggak salah. 2006. Berarti dari 2000-an ya. 2000-an. 2006. Gua 2005 pindah ke Jakarta. 2003 2004. Apa tuh? Ya masa udah sosmed apa itu? Ya? Iya, udah sosmed itu. Masa itu 6.600. Udah Twitter. Nokia, udah ada. Nokia 6.600. Nokia 6.600. Masa Counter Strike awal-awal. Counter Strike betul. Dota. Main lu? Main. Habis jam-jam di situ ya? Habis. Saya anak warnet dulu. Iya, duit juga habis. Ikut kompetisi dulu. Kompetisi apa? Dota. Respect. Ikut kompetisi Dota. Tidak menang karena jago-jago. Kalau kompetisi Dota tuh tim, kayak anak zaman sekarang. Oh tim. Ini timnya tim mana nih? Tim SMA? Tim warnet. Tim warnet. Iya. Tim warnet. Respect. Warnet mana nih kalau boleh tahu? Ada Meta di samping Mall Depok. Respect. Udah nggak ada, masih udah bubar. Anak-anaknya udah jadi hancur semua. Warnetnya juga udah nggak ada gue rasa. Udah nggak ada. Warnet sekarang bukan bisnis yang menguntungkan. Betul sekali. Ya paling untuk main game-game online masih ada. Yoi. Oke, jadi lu mainnya Dota, CS, terus semua game-game. Lu ngalamin MIRC nggak sih? Chatting gitu nggak ngalamin ya? Enggak ngalamin. Jadi itu sosmed
SMA sosmed lu apa? SMA gue tidak terlalu bersosmed karena menurut gue pada saat itu gue lebih menikmati hubungan langsung antar manusia. Masih pada zaman itu kayak itu kan transisi antara generasi. Nah, generasi kita nih setengah gaptek. Gue nih setengah boomer. Dibilang ngerti teknologi juga ngerti, tapi apakah banget? Enggak native banget gitu, karena itu transisi antara kita dari mulai human interaction ke ini. Bener persis. Dan gue akhirnya kayak ada yang enak-enak sampai akhirnya pas gue stand up, gue merasa wah jadi Twitter enak juga ya. Jadi Twitter, punya Twitter enak juga. Di situ baru, dan itu pun gue bersosmednya juga masih gue batasin Twitter, akhirnya ke Instagram. Dan gue sampai sekarang Instagram dan Twitter doang. Twitter kan di-ban, gue bikin lagi Twitter. Kenapa di-ban? Waktu itu kasus, banyak waktu itu 2020. Di-report sama orang ya? Di-report sama orang sampai permanently ban gitu. Akhirnya gue bikin lagi satu lagi. Cuman kayak gue kehilangan happy-nya gitu mainnya. Gue coba nge-tweet. Gue pikir lu emang berhenti. Enggak, emang di ban permanently. Habis itu lu sempat muncul, aku kembali gitu kan? Iya. Gua tweet pertama gua ada bencana apa nih? Orang-orang bilang Anda bencananya, Anda. Langsung udah gitu doang. Jadi sebenarnya dari kisah-kisah lu sih gua agak punya gambaran ya. Cuman satu yang gua nggak nangkep, nggak nemu kenapa. Orang tua lu itu bukan orang tua yang ngekang kalau dari deskripsinya. Bahwa bokap lu membiarkan lu abis SMA nggak kuliah, terserah semau lu. Bokap lu membiarkan, ya lu ntar keputusan hidup lu yang jalanin. Itu sebenarnya longgar gitu. Jadi ada semangat rebel yang menarik di diri lu. Betul, itu dia. Mereka itu di satu sisi memang jadi gini, mereka tahu bahwa anaknya harus mengambil keputusan pada akhirnya. Tapi sebisa mungkin sampai itu keputusan terambil, mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa merubah keputusan anaknya. Dan di situ clash-nya biasanya terjadi. Dan adik-adik lu tipikal yang sejalan sama orang tua lu? Oh enggak, kita semua nggak ada yang sejalan. Tapi kayaknya gue yang ngambil ekstrim ke sebelah sana gue kayaknya. Adik-adik gue tuh masih kayak memikirkan kayak reputasi apa segala macam dan yang lain-lain. Tapi Coki terima kasih sekali. Benar seperti yang Coki bilang, Coki tidak seburuk yang Anda sangka. Orang dia mau ke sini, dia tahu dia sebenarnya lagi menyumbangkan ketenaran. Orang-orang yang datang ke sini tuh tahu dia menyumbangkan ketenaran. Betul. Dan menurut gue ya ini terlepas dari apapun, gue itu salut sama orang-orang yang berkecimpung di bidang ini karena waktu tuh nggak bisa dibalikin lagi, Bang. Waktu tuh nggak bisa dibalikin lagi. Apa yang udah kita keluarin itu sudah keluar gitu. Dan the fact ada orang yang mau menyumbangkan sebagian dari waktunya untuk teman-teman kita di ADAD ini menurut gue luar biasa sih. Karena gue tidak pernah akan bisa melakukan itu. Dan harus ada orang-orang seperti ini. Kalau bukan gue ya nggak apa-apa, tapi gue support aja cause-nya gitu. Tapi tidak dengan cara yang eksplisit. Aku akan menyumbang. Tidak mau. Mending misalnya kayak begini gitu dengan cara yang gue happy, teman-teman happy. Gitu. Tapi ini juga ada manfaatnya. Gue yakin banyak yang nonton, banyak yang jadi tahu Pita Kuning. Tapi kuncinya saat ini satu, soalnya memang Pita Kuning dengan kondisi pandemi emang agak sulit untuk. Dulu kami punya pendampingan kan datang ke sana. Tapi kan mereka sakit, kita juga mungkin bawa penyakit. Jadi sekarang adalah masa-masanya. Bukannya tanpa pandemi juga. Iya memang sih. Nggak bisa ketahan ya Cok. Nggak bisa ketahan. Ya kadang kita menang, kadang kita kalah aja. Kadang ada yang lucu, kadang ada yang terlalu. Nah, tapi sekarang dimanfaatkan untuk sosialisasi. Itulah kenapa podcast ini gencar di masa pandemi. Makasih udah nonton, makasih untuk nggak skip ad. Makasih para penontonnya Coki yang selalu meminta-minta. Semoga lo masih bertahan ntar. Dan kalau pengen tahu tentang Pita Kuning di Instagram dan di TikTok Pita_Kuning, di Twitter Pita Kuning, Facebooknya juga Pita Kuning, website pitakuning.or.id, rekening ada di description. Terima kasih udah nonton dan nanti kita lihat di episode berikutnya siapa teman. Sorry teman-teman jangan cuman komen nyumbang juga. Makasih. Tapi kan penonton lu Deadwood. Anda keren, adalah duit sedikit. Ada duit. Ingat kalau Anda yang masih percaya surga, imbalannya surga. Untuk Anda yang masih percaya. Untuk yang tidak? Iya, setidaknya anggap aja kalau satu saat nanti orang terdekat Anda di sini kan Anda bisa. Betul sekali. Setidaknya
Kalau misalnya Anda ada masalah didoain sama anak-anak Pita Kuning. Betul. The most powerful doa tuh dari teman-teman di sini. Betul, itulah. Katanya dari yang teraniaya tuh doanya didengar kalau di Islam. Karena iya betul, karena sudah punya itu lotnya di sana. Itulah. Perannya Coki adalah menganiaya mereka secara mental. Terima kasih banyak dan kita ketemu di podcast. Dadah, thank you.